Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Milani Eka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Kominfo bersama Pabrik Suara Rakyat adakan kelas podcast disabilitas di UNESA. Kolaborasi bersama UNESA, GTV gelar workshop pelatihan jurnalistik dan casting presenter pada acara GTV News Goes to Campus. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Kominfo bersama Pabrik Suara Rakyat adakan kelas podcast khusus penyandang disabilitas di UNESA pada 14 hingga 15 September 2022. Para peserta disabilitas ini berasal dari seluruh kota di Jawa Timur. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo dan Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi, menggandeng Pabrik Suara Rakyat, memberikan edukasi literasi digital khususnya bagi penyandang disabilitas melalui program kelas podcast disabilitas. Universitas Negeri Surabaya menjadi lokasi ketiga digelarnya roadshow kelas ini setelah Jakarta dan Semarang. UNESA sebagai kampus yang ramah disabilitas mendukung penuh kegiatan yang membawa dampak positif bagi peningkatan soft skills para penyandang disabilitas, terutama yang berada di lingkung UNESA. Di hari pertama, kelas podcast disabilitas digelar di Aula Sri Kandi, I6, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, Kampus Ketintang. Kegiatan hari pertama ini diawali dengan menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, Dr. Wiwi Sri Utami MP. Di sesi pertama, materi yang diberikan seputar pengenalan public speaking dengan percaya diri yang disampaikan oleh Dodi Suseti Hadi atau tenar dipanggil Bang Odi selaku pembawa acara sekaligus pemateri tim dari Pabrik Suara Rakyat atau PSR. Tampak antusiasme para peserta yang sangat menikmati kelas tersebut dan tidak canggung dalam berinteraksi. Ketua Pusat Studi dan Layanan Disabilitas PSLD UNESA, Profesor Dr. Budianto MPD, yang merupakan guru besar di bidang inklusi pertama di UNESA, sekaligus menjadi guru besar ketiga di Indonesia di bidang yang sama, menyampaikan rasa bangganya digelarnya acara tersebut. Teman-teman disabilitas sebenarnya juga membutuhkan wadah untuk dapat mengekspresikan diri. Dari terkait dengan podcast, lalu kita mau eksplor konten, sebenarnya mereka banyak konten yang apabila diunggah itu akan menarik bagi banyak orang. Nah, untuk itu maka dia sendiri juga harus ngerti dulu podcast itu apa agar dia bisa mengeksplor potensi yang ada pada dirinya, sekaligus informasi macam apa sebenarnya yang disukai oleh masyarakat secara umum. Dunia disabilitas itu kan sesuatu yang berbeda sebenarnya. Banyak masyarakat yang sebenarnya salah paham melihat disabilitas. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi teman-teman disabilitas untuk menunjukkan, atau sebenarnya mereka tidak usah macam-macam menyampaikan apa yang dia rasakan, dia persepsi, lalu dia lakukan, itu saja sebenarnya sudah menarik. Sementara itu, Profesor Dr. Endang Susantini MPD, Ketua Satuan Inovasi UNESA, turut menyampaikan rasa salut diadakannya acara yang bisa menambah kompetensi penyandang disabilitas dan bisa memberikan ruang untuk berekspresi. Untuk inovasi pasti dekat dengan teknologi ya. Tadi juga ada cara bagaimana membuat podcast dengan menggunakan aplikasi Anchor tadi ya. Saya juga baru buka gini jadi tetapi saya tidak underestimate sama sekali. Saya merasa begini, loh, langsung dari pihak yang teman-teman yang yang tunanetra ya, langsung bisa nyoba gitu loh. Saya itu sampai ya Allah terharu gitu. Jadi artinya mereka, teman-teman kita yang disabel itu juga punya rasa ingin tahunya tinggi, mencoba langsung. Kami semua berharap ya tidak ada diskriminasi bagi disabel dan juga disabilitas ini bisa berkreasi.
Materi kedua yaitu dasar produksi podcast yang disampaikan oleh Pradipta Nugrahanto, CEO Pabrik Suara Rakyat sekaligus manajer podcast Do You See What I See. Materi ini dinantikan dan menjadi pengalaman pertama bagi para peserta disabilitas. Para peserta dilatih dan langsung praktek di depan mikrofon dan memakai headphone. Yang namanya digital ini semua ya medium termasuk podcast ini harus inklusif. Jadi semua orang harus bisa memanfaatkannya juga, termasuk juga teman-teman disabilitas. Targetnya yang pertama nih kan tentu saja ini kan perlu step dulu ya. Yang pertama kita memperkenalkan dulu, introducing sebuah media baru namanya podcast. Yang selanjutnya sebenarnya kita mengajak mereka untuk satu bagaimana mereka melatih kepercayaan dirinya, berlatih bersuara, termasuk juga tadi public speaking nanti, dan lanjutannya mereka juga akan mampu membuat berbagai macam karya ya, baik itu karya tadi konten ataupun mereka simple hanya mampu bercerita, storytelling dengan segala macam keterbatasan yang mereka punya. Nah dengan medium podcast ini, kenapa podcast? Karena podcast ini mudah buatnya dibandingkan dengan mungkin konten visual kayak video dan lainnya, itu kan agak lebih rumit ya. Kalau podcast ini ternyata hanya dengan menggunakan handphone, bahkan teman-teman disabilitas ini mampu mengoperate handphonenya untuk membuat konten suara. Nah ini salah satu kemudahan dari podcast, dan harapannya teman-teman disabilitas inilah yang juga punya kesempatan yang sama. Di sesi berikutnya, Albert Wijaya, seorang podcaster disable, juga membagikan kisah inspiratifnya kepada para peserta kelas podcast disabilitas. Albert, yang juga seorang MC sekaligus moderator profesional disable, berbagi kisah ceritanya menjalani kehidupan sebagai seorang disable yang bisa menerima kondisi dirinya dan mengembangkan kompetensi di bidang suara dan komunikasi. Kegiatan tersebut memacu semangat dan membuat suasana dalam kelas berlangsung dengan penuh keakraban. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Zulfaili Yahya melaporkan. Masih seputar kegiatan kelas podcast disabilitas, di hari kedua tanggal 15 September 2022, peserta yang hadir menunjukkan kebahagiaan bertemu dengan orang-orang baru dan menunjukkan kesiapan untuk mendapatkan informasi dan pengalaman baru di dunia podcast. Tidak kalah serunya, di hari kedua bertempat di lantai 9 Gedung Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan Surabaya, acara berlangsung dengan penuh kemeriahan. Dengan materi yang sama seperti di hari pertama, namun dengan peserta yang berbeda, suasana kelas podcast disabilitas diwarnai dengan tepukan tangan. Selama sesi pemberian materi, para peserta dibantu dengan juru bahasa isyarat untuk disabilitas rungu dan wicara dari UPT Rehabilitasi Bina Rungu Wicara, Pasuruan, Dinsos, Jawa Timur. Sementara itu penyandang disabilitas netra tampak menyimak dengan informasi yang diulang dari para pemateri agar bisa mengikuti materi yang disampaikan dengan baik. Sesi tanya jawab pun dimanfaatkan oleh para peserta untuk bertanya seputar materi public speaking dan podcast. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk mencoba bagaimana melakukan podcast. Pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya karena baru kali ini saya mengikuti pelatihan kelas podcast dan juga materinya itu menurut saya sangat bagus sekali. Harapan saya untuk kegiatan ini mungkin bisa dikembangkan lagi ke depannya, dan juga mungkin dari UNESA sendiri bisa memfasilitasi kami khususnya mahasiswa disabilitas untuk mengembangkan, mungkin membuat podcast untuk teman-teman yang disabilitas. Hadir memberikan sambutan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNESA, Dr. Sujarwanto MPD, mewakili Rektor UNESA, menyampaikan rasa bangga bahwa di UNESA ada kegiatan yang bisa memberi peningkatan kompetensi penyandang disabilitas. Pengembangan untuk ada di disabilitas, sehingga ini momen yang luar biasa. Jadi kita bisa memberikan semacam wahana untuk pengembangan diri ada di disabilitas. Dan harapannya ada yang sudah ikuti pelatihan ini, dia bisa paling tidak dia bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, semakin percaya diri. Kemudian yang kedua, dia mempunyai keterampilan terkait dengan podcast disabilitas ini, sehingga paling tidak dia menemukan, oh ternyata saya bisa. Nah sebenarnya harapannya nanti setelah dia pulang dari pelatihan ini yang dilatih oleh teman-teman
di Jakarta ini dia bisa starting point dia untuk mengembangkan terus. Nah, UNESA melalui KC dan Humas kita akan improve kegiatan ini, istilahnya menindaklanjuti lah ya. Jadi harapan kami ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi kita sambung dengan UNESA. Jadi teman-teman dari Komite Jakarta ini itu menjadi trigger pada kami malahan gitu ya, sehingga sekali lagi kita akan memberikan space untuk kegiatan ini bekerja dengan CTV dengan Humas untuk adik-adik kita yang disiplin di luar di Surabaya, Gresik dan sekitarnya itu. Insya Allah untuk kita rancang kegiatan seperti itu. Bersama dengan Kominfo, Siberkreasi, Pabrik Suara Rakyat, didukung Spotify dan Anchor, KC Media by UNESA sebagai satuan pengembang media informasi UNESA mendukung kegiatan yang syarat nilai moral dan edukasi ini. UNESA terus berkomitmen akan selalu menjadi rumah yang nyaman bagi penyandang disabilitas. Dan semua harus makin cakap digital. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Zulfaili Yahya melaporkan. Halal Center UNESA beserta kelompok studi ekonomi Islam mengadakan seminar internasional bertajuk Implementasi Produk Halal di Pasar Global. Kegiatan ini diadakan secara hybrid melalui aplikasi Zoom Meeting di studio KC Media by UNESA dan diisi pemateri internasional serta expert di bidang sertifikasi halal. Halal Center Universitas Negeri Surabaya dan kelompok studi ekonomi Islam KSEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis mengadakan webinar internasional. Acara unggulan Halal Center dan KSEI UNESA ini mengusung tema Implication of Implementation of Halal Product, Assurance Advancing Global Trading. Rangkaian acara ini meliputi Syariah Economic Competition atau SEC dan webinar internasional. Acara Syariah Economic Competition diadakan pada Juli 2022 dan dilanjut hingga final pada 6 September 2022. Acara puncak sekaligus webinar internasional dihadiri secara daring oleh senior lecturer Manipal International University, Siti Haryani Mat Yusof, motivator Muslimah Indonesia, Hajah Aisyah Ruknidah SAG, pada 17 September 2022 melalui Zoom Meeting. Kegiatan dimulai oleh sambutan dari Ketua Pelaksana, Dr. Yesi Artanti SEMSI, yang menyampaikan seminar internasional ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha bahwa produk halal bukan serta-merta untuk konsumen beragama Islam, namun bisa berkompetisi di pasar global. Kegiatan dilanjutkan oleh sambutan dari Dr. Hajah Siti Nur Azizah Ma'ruf SHMHum, Ketua Halal Center UNESA, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa mempelajari produk halal sudah menjadi hal yang penting, mengingat di Indonesia 86,9% atau sekitar 238 jiwa beragama Islam. Tentunya masyarakat menginginkan produk atau layanan yang mereka konsumsi memiliki jaminan halal, sehingga mereka dapat memanfaatkan produk tersebut dengan hati yang nyaman. Tujuan dari acara ini adalah untuk sebagai ikhtiar kami dari Satuan Halal UNESA untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mempunyai kesadaran pada produk-produk dan pelayanan-pelayanan halal, di mana kewajiban untuk halal ini telah menjadi suatu tuntutan dari para masyarakat atau dari tuntutan global pada umumnya, dan sudah dicanangkan oleh pemerintah di mana pada tahun 2024 nanti bahwa pelaku-pelaku UKM jika ingin memasarkan produk-produknya ke retail itu harus bersertifikat halal. Acara dilanjutkan dengan materi dari Siti Haryani Mat Yusof yang dalam materinya menyampaikan benefit dari sertifikasi halal ada banyak. Contohnya kepercayaan konsumen, pilihan yang terpercaya, keunggulan kompetitif, dan penerimaan secara internasional. Kegiatan dilanjutkan dengan materi peluang dan tantangan industri halal di Indonesia dan pasar global oleh Hajah Aisyah Ruknidah SAG yang dalam materinya menyampaikan Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Hal ini sebenarnya dapat menjadi potensi yang bagus bagi Indonesia dalam mengembangkan industri berbasis halal. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab melalui kanal Zoom dan pembacaan awarding Syariah Economic Competition. Dengan harapan adanya seminar internasional ini, pelaku usaha khususnya mahasiswa di Indonesia dapat memahami sertifikasi halal bukan hanya sekadar kewajiban bagi muslim, namun indikator halal, baik itu pada produk maupun jasa layanan, maupun menciptakan kenyamanan bagi seluruh konsumen secara global. Dari Surabaya,
Artama Giovanni dan Livia Rahma melaporkan. Semakin dekat dengan penonton, GTV berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya. Tingkatkan literasi digital lewat workshop pelatihan jurnalistik dan casting presenter dalam acara bertajuk GTV News Goes to Campus. Mahasiswa UNESA dan umum ikuti workshop pelatihan jurnalistik dan casting presenter dalam rangkaian acara GTV Goes to Campus di Universitas Negeri Surabaya. Acara diselenggarakan di Auditorium lantai 11, Gedung Rektorat UNESA Kampus Lidawetan. Acara dibuka oleh sambutan Direktur Pemberitaan MNC Media, Dr. Prabu Revolusi, dan Wakil Rektor Bidang Akademik UNESA, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, yang pada kesempatan tersebut berpesan kepada mahasiswa agar tak hanya menjadi pengguna media digital, namun mampu terlibat dan memanfaatkan perkembangan media sehingga menghasilkan karya yang bernilai. Agenda dilanjutkan dengan workshop jurnalistik bertema bikin berita pakai HP, dipandu oleh news anchor serta eksekutif produser MNC News Channel, Fani Imaniar. Peserta workshop antusias mencoba produksi citizen journalism secara langsung bersama praktisi dari MNC Media, Dono Prayogo. Tak hanya itu, Direktur Pemberitaan MNC Media sekaligus narasumber workshop jurnalistik, Dr. Prabu Revolusi, turut ingatkan peserta agar tetap kritis hadapi arus informasi yang semakin dinamis. Jadi kita berharap sekali dengan begitu banyak informasi yang masuk ke pikiran kita lewat layar handphone yang kecil itu, kita juga bisa memiliki sense untuk mengetahui apakah berita ini layak untuk kita konsumsi atau tidak, apakah konten ini layak kita nikmati atau tidak, apakah konten ini boleh disebarkan atau tidak disebarkan. Dengan cara itu setidak-tidaknya ya inisiatif dari publik seperti itu bisa mengurangi banyaknya hoax yang muncul sekarang di ruang publik. Yang kedua juga akhirnya informasi yang berlimpah ini bisa menjadi berkah ketimbang menjadi sebuah bencana gitu ya, dikarenakan orang banyak yang stres, orang yang banyak terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang buruk ya. Masalahnya karena konten-kontennya ada di mana-mana gitu. Tak hanya wujudkan generasi muda melek digital, GTV juga membuka kesempatan bagi peserta berbakat untuk menjadi bagian dari presenter GTV lewat casting presenter yang dilaksanakan usai workshop pelatihan jurnalistik. Luar biasa sekali ya Kak Bella. Jadi tadi bersama teman-teman datang ke sini untuk mencari ilmu dan di sini mendapatkan insight yang luar biasa sekali dan dari mungkin tokoh-tokoh ya dari GTV dan juga kakak-kakak di sini yang ramah banget. Acaranya pecah, banyak door prize, hadiah dan sangat menarik. Acara semakin menarik dengan game serta bagi-bagi door prize yang dibagikan kepada peserta sepanjang jalannya acara. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Zulfaili Yahya melaporkan. Menindaklanjuti kerjasama bersama UNESA, Yayasan Plan Internasional Indonesia lakukan kunjungan ke UNESA. Dalam kunjungan ini dibahas mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dan diskusi kemungkinan kerjasama yang dapat dikolaborasikan lebih jauh bersama UNESA. Plan Internasional telah bekerja di Indonesia sejak 1969 dan resmi menjadi Yayasan Plan Internasional Indonesia atau Plan Indonesia sejak 2017. Sebagai yayasan yang bergerak dalam mengembangkan dan memperjuangkan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan, Plan Indonesia memiliki beragam program. Salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi dan kesempatan bekerja kaum muda. I'm really happy to be here today representing Plan International and Yayasan Plan International here in Indonesia. I think the partnership that we're launching today with UNESA is incredibly exciting. I think it brings together two organizations with goals that are aligned, training and supporting young people in the skills that are demanded by the market today so that they can develop their careers and gain jobs into the future. Have the luxury of having a partnership supported by Google.org, working with our training partner Inco, where we are offering a digital certificate through Coursera to students who are wishing to study in the digital field to gain a certification free of charge and be able to have that certification, have that qualification to gain a good job. Sebelumnya, melalui program vokasi, UNESA telah melakukan MOU kerjasama dengan Plan Indonesia dan mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti program Work Intake Plan Indonesia. Yeah,
program kerjasama ini sudah berjalan kurang lebih ya 1 tahunan ya, setahun berjalan. Awalnya memang kita inisiasi melalui program vokasi, tetapi karena kita merasa bahwa program ini adalah sangat positif untuk pengembangan soft skill mahasiswa, pengembangan karir mahasiswa, maka mulai tahun ini, ya, pertengahan tahun ini, program WIT ini akan kita dorong untuk bisa diakses oleh mahasiswa di berbagai fakultas yang lain, sehingga nilai tambahnya akan semakin tinggi, kemudian aksesibelnya dari para mahasiswa UNESA bisa lebih terbuka. Lebih ke bagaimana kita belajar secara mandiri dan itu dilakukan secara online, yang mana mungkin kalau dari materi-materi dan modul yang disediakan dari Coursera sendiri itu sudah banyak yang mungkin sudah saya pelajari karena saya basicnya juga IT, dan untuk teman-teman mungkin yang dari luar jurusan informatika atau dari prodi lain bisa mengikuti karena itu dimulai dari awal, enggak yang basic-basic aja dulu. Program yang dilaksanakan secara online ini terbuka untuk kaum muda pada rentan usia 18 hingga 29 tahun dengan biaya pendaftaran gratis. Tidak hanya mahasiswa aktif, bagi mereka yang telah lulus juga dapat mengikuti program WIT yang dilaksanakan oleh Plan Indonesia bersama Inco Academy. Program Walk-in-Tech ini adalah program global yang didukung oleh Google Oak dan sudah diimplementasikan hampir di 17 negara di Eropa. Dan Indonesia termasuk salah satu yang melaksanakan program Walk-in-Tech di Asia. Dan untuk di Indonesia ini kita bekerja sama dengan Plan Indonesia untuk memberikan fasilitas seberupa 10.000 beasiswa kepada para orang-orang muda di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, untuk bisa mempelajari program Google IT Support. Dan program ini juga disiapkan oleh tim Google, dan prosesnya juga belajarnya mandiri online, dan kita harapkan melalui program IT Support ini kita bisa menciptakan banyak digital talent yang nanti ilmunya itu juga diharapkan bisa bermanfaat buat mereka untuk kepentingan perkembangan dunia IT di Indonesia. Kedepan, UNESA akan mendorong sinkronisasi program WIT dengan mata kuliah program MBKM, sehingga bagi mahasiswa yang mengikuti program tersebut dapat memperoleh ekuivalensi SKS pada mata kuliah. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Surfaili Yahya melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutahirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Milena Eka, tetap sehat dan sampai jumpa. Ah!